Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Jody Gamers. Dan kali ini gue akan membuat video tentang 15 game yang diblokir oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang pertama adalah game apa nih? World of Warcraft gitu. Game ceritanya pada pertama perkenalannya, game ini hanya menampilkan dua kubu karakter saja, yakni Orcus dan Humans. Berkat kesuksesan yang diraihnya, game ini pun terus diperbarui hingga sekarang. World of Warcraft pun merupakan cikal bakal dari Dota 2. Yang game kedua adalah Grand Theft Auto atau GTA. Siapa yang tak kenal GTA? Dari seri pertamanya yang dibuat pada tahun 1997 dengan nama Res and Chess, game ini telah menarik banyak hati para gamer. PlayStation 1 dan PC Windows M-DOS menjadi platform pertama yang merasakan Grand Theft Auto. Grafis dua dimensi menjadi apa yang ditawarkan oleh GTA saat perkenalan awal mereka, lalu berlanjut menjadi tiga dimensi saat inilah Grand Theft Auto Vice City. Kesuksesan terus diraih oleh Rockstar North selaku developer baik dari GTA San Andreas, GTA 4 sehingga saat ini GTA 5. Oke. Game yang ketiga adalah Call of Duty. Call of Duty atau yang akrab dikenal sebagai COD merupakan game beraliran first person shooter. Game ini pada awalnya ditujukan bagi platform PC di tahun 2003. Walau di saat itu telah cukup banyak pesaing, namun game tersebut memiliki posisi tersendiri di hati para gamer. Dari awal hingga sekarang, setidaknya terdapat 9 seri dari game besutan Activision ini, dan tidak hanya platform PC yang menjadi sandaran COD, melainkan PlayStation, Xbox hingga iOS. Sekarang ada yang keempat, yaitu Point Blank atau PB. Game yang memiliki nama lain Version Block ini merupakan ciptaan developer asal negeri Ginseng, Bebeto. Di awal karirnya di Indonesia pada tahun 2009 silam, Point Blank atau PB dibawa oleh Game School selaku developer resmi di Indonesia. Disebabkan kontrak yang tidak diperpanjang pada tahun 2015, alhasil game tersebut diambil alih oleh Garena hingga saat ini. Banyak pemain e-sport handal yang mengharumkan nama bangsa terakhir melalui game bergenre FPS tersebut. Itu game PB. Yang kelima adalah Crossfire. Crossfire merupakan game online bergenre lainnya yang cukup terkenal oleh para gamer Indonesia. Selaku CSGO akhirnya merebut hati pasaran. Game ciptaan Neowis dan Smilegate ini dibawa oleh Laito ke Indonesia. Kayak akan fitur merupakan nilai jual dari Crossfire pun. Demikian game ini tak mampu menyaingi ketenaran PB zamannya. Yang keenam adalah game Warrock. Game FPS online yang telah tutup sejak 2013 ini pun tak luput dari wacana pembentukan oleh KPAI. Pasalnya, game ciptaan Dream Execution yang dibawa oleh Megatus ke Indonesia ini telah cukup lama ditutup, yakni sejak tahun 2013 silam, tepatnya pada tanggal 2 Mei. Penutupannya pun disebabkan oleh masa kontrak antara Megasus dan Dream Execution telah berakhir dan DNA tidak menemukan titik untuk memanjang masa kontrak. Lalu mengapa KPAI ingin menutup sebuah lubang yang telah disemen sejak lama tersebut? Itu yang ketujuh adalah Counter Strike. Nah, ini nih game tembakan yang lagi sering dimainin, atau Dota juga lagi sering dimainin sama PB. Sekarang kita langsung ke Counter Strike. Counter Strike atau CS merupakan game populer ciptaan Valve Corporation di tahun 1999 dengan seri pertamanya Half-Life dan diluncurkan ke platform Microsoft Windows pada tahun 2000.
Sejak saat itu FPS mulai populer ke berbagai kalangan gamer, terutama pemilik PC. CS terus diperluas hingga pada akhirnya game tersebut mengunjungi platform Xbox yang kualitasnya diakui sebagai OS X dan Linux. Counter 1.6 merupakan seri yang paling laris di zamannya. Penawaran fitur lain jadi apa yang menarik bagi para pemilik warung internet atau warnet. Di dalam permainan, pemain dapat memilih satu di antara dua pihak, counter teroris ataupun teroris. Alur cerita yang dipahami seperti penaklukan, penghadaan, dan penindakan belum menjadi tema klasik, namun berarti yang ditawarkan oleh CS. Hingga pada akhirnya di saat ini CS sangat digemari oleh para gamer, baik pro ataupun pemula. Lalu seri Counter-Strike Global Offensive atau yang sama dikenal sebagai CSGO. Oke. Game yang ke-8 adalah Mortal Kombat. Bagi mereka yang mengalami masa pertumbuhan di tahun 90-an, pastinya kenal dengan game ini. Ed Boon dan John Tobias adalah dua orang pencetus dari game yang dikenal dengan pertarungan berdarah. Ketika Fatality muncul pada layar, hampir semua pemain akan bangkit dengan semangat yang membara. Hal tersebut juga merupakan nilai jual utama dari game yang pada umumnya selalu dimunculkan oleh Warner Bros. Dan dikembangkan oleh NetherRealm. Lalu seri Mortal Kombat X. Bagi sang kreator, Mortal Kombat X adalah game yang paling cepat terjual di antara franchise Mortal Kombat lainnya, berkat grafis, konsep permainan, alur cerita, dan karakter yang terang. Game yang ke-9 adalah Future Code. Game satu ini bercerita mengenai kondisi masa depan. Dengan genre yang diusungnya adalah third person shooter. Future Code yang diciptakan oleh Electronic Arts ini pertama kali dirilis pada platform PlayStation, lalu diikuti oleh Mac OS dan Windows. Tidak banyak seri yang muncul dari game ini, namun Future Code LAPD adalah apa yang paling menarik perhatian para gamer. Pemain akan berperan sebagai pilot dari robot X1 Alpha yang diciptakan khusus untuk bertarung di Crime War Los Angeles pada tahun 2098. Game yang ke-10 adalah Carmageddon. Carmageddon merupakan game balap yang muncul di era 90-an dengan konsep mirip dengan NASCAR dan Destruction Derby. Pun demikian, game ini menawarkan hal yang jauh lebih sadis. Bahkan salah satu tujuan utama dari permainan ini adalah melakukan penghancuran besar-besaran, seperti menabrak rumah, perabotan, bahkan penghuninya dengan sebuah kendaraan. Semakin parah kerusakan yang dibuat, maka poin pemain akan semakin tinggi. Game yang ke-11 adalah Shell Shock. Kembali FPS menjadi genre yang paling dilirik oleh KPAI, dan kali ini adalah Shell Shock. Game besutan Rebellion Development ini menawarkan dengan sebuah perang yang terjadi di Vietnam. Shell Shock 2 Blood Trail merupakan game yang kami maksud di atas. Game ini ditunjukkan bagi platform PlayStation 3, Windows, dan Xbox 360 di tahun 2009. Di dalamnya, player akan disuguhkan sebuah cerita perjuangan tim dari Sersan Caleb Walker yang hilang di tengah-tengah hutan Kamboja. Plot yang sangat beratnya dinilai jual dari game yang dipublish oleh Eidos Interactive ini. Dengan begitu, nampak KPAI salah sasaran jika memblokir game yang hanya dimengerti oleh orang dewasa ini. Game yang ke-12 adalah Racing Force. Racing Force Online atau yang akrab disebut RF merupakan MMORPG dengan menggabungkan fantasi dan masa depan bertema cukup menarik. Game yang dibawa oleh Lito ke Indonesia ini rupanya turut menarik perhatian KPAI hingga berniat untuk memblokirnya. Dalam permainan, pemain dapat membuat karakter dari 3 bangsa yang tersedia, yakni
Algeria, Korea, dan Bellator. Di sini orang merebutkan sumber tenaga menjadi apa yang menarik perhatian game tanah air. Tidak hanya sekedar memukul dan menaikkan level, pemain juga akan dihadapkan dengan permainan politik yang cukup kental. CSR Ing adalah pencipta dari game yang cukup membuat para pemainnya ini ketagihan. Sayang walau game ini masih berada di Indonesia, namun perusahaan penciptanya sudah hilang seperti telan bumi tanpa kabar. Game yang ke-13, Atlantica. Ya, Atlantica. Atlantica Online merupakan game yang diciptakan di negeri ginseng, Korea oleh pengembang Endorse Corporation. Game ini lahir pertama kali berprodukasi pada Oktober 2008 silam. Game ini sempat meraih predikat sebagai MMORPG terbaik di tahun kelahirannya. Respon positif serta jumlah pemain yang membludak menjadi apa yang diraih oleh para publisher. Untuk di Indonesia sendiri, Gamescom menjadi dalam dibalik tersebarnya Atlantica Online pada tahun 2010, tepatnya bulan Mei. Pemain akan dihadapkan dengan dunia luas yang diisi oleh monster-monster hasil efek mutasi dari benda yang disebut Oriharukon dengan sifat dasar yang strategi maka sepanjang permainan. Maka pemain tidak sekedar mengkontrol satu karakter, melainkan maksimal 9 karakter. Game ke-14 adalah konflik Vietnam. Perang Vietnam kembali menjadi dasar sebuah game. Kali ini berjudul Konflik Vietnam. Pivotal Game merupakan developer dari game yang lahir di tahun 2004 ini. Konflik Vietnam bisa dimainkan di 3 platform, yakni PlayStation 2, Xbox, dan Windows. Pemain akan disuguhkan dengan sebuah game bergenre tactical shooter. Sebuah cerita mengenai perjuangan tentara Amerika dalam menghadapi tentara gerilya Vietnam. Jadi apa yang dinikmati oleh pemain. Entah kenapa KPAI tertarik untuk menutup sebuah game yang sudah tua ini. Bahkan mungkin sudah tidak ada lagi yang memainkannya. Game terakhir adalah Bully. Gamenya itu sejenis kayak GTA gitu-gitu ya. Game terakhir yang sangat dilanggar oleh KPI adalah Bully. Game hasil kembangan Rockstar ini muncul di bulan Februari 2006. Jika menilai GTA sebagai game yang sangat tidak dianjurkan untuk anak di bawah umur, tunggu sampai Anda memainkan Bully, yang tidak hanya menampilkan kekerasan namun juga adegan yang cukup vulgar. Permainan dimulai dengan tampilan tokoh utama dengan Jimmy Hopkins, remaja nakal yang selalu ditolak oleh manapun yang dia datangi. Namun beruntung, Jimmy diterima oleh Broward Academy. Nantinya pemain akan dihadapkan oleh penyerang dari setiap kelompok di Broward Academy. Berkehasutan salah satu tokoh antagonis, Gary Smith. Game berjenis action adventure dan open world ini memang layak untuk tidak dimainkan oleh anak di bawah umur. Namun nampak KPI kembali salah sasaran. Pasalnya game ini menawarkan grafis yang tidak lagi sedap dipandang mata anak-anak zaman sekarang. Mereka mungkin lebih memilih memainkan smartphone ibu atau ayahnya dibanding memasukkan sebuah CD game tua ke dalam konsol tua. Ya, itulah dia 15 game yang akan diblokir oleh KPAI. Itu videonya dan jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Bye bye.